ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sa'adatul kiram wa ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah hidup, diberikan pula kemampuan untuk beribadah. Bahkan ditakdirkan malam hari ini untuk kita bisa duduk kembali berkumpul, bertatap muka di tempat yang sama-sama kita cintai serta kita agungkan ini. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita senantiasa istiqomah dan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dan kelak termasuk di antara yang beruntung yang bakal menjejak surga. Amin, amin, Allahumma amin. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan atas Nabi, suri tauladan kita, Rasulullah yang luar biasa perjuangannya, yang bahkan kita tidak pernah bertemu namun diberikan oleh Allah kenikmatan sanggup mengucapkan, melafalkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang artinya kita terus mempelajari dan mengamalkan, bahkan juga menyiarkan ajaran Nabi, ajaran Islam yang intinya adalah ajaran ketauhidan. Mudah-mudahan dengan itu di hari kiamat kula panjenengan diberikan nikmat oleh Allah mendapatkan syafaat Rasulullah, sekaligus diizinkan untuk mengiringi beliau menjejak surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak terasa dengan terus bergantinya hari dan berputarnya waktu, maka saat ini kita berada di awal-awal bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12, bulan terakhir dari 1444. Maka kesempatan terbaik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah terbuka dengan selebar-lebarnya. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, sebagaimana Allah berfirman di ayat 36 Al-Quran surat At-Taubah, disebutkan arba'atun hurum, dari bulan yang 12 ada yang mulia 4. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mentafsirkan 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah saat ini, dan Muharram bulan depan, serta bulan Rajab. Pesan Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa terhadap diri kalian. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari ayat tersebut, secara tersirat kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh, yang wajib kita tingkatkan durasinya, yang sunnah kita tambah-tambah intensitasnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang menggapai keberuntungan. Satu ketika Rasulullah bersabda, dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, kata Ibnu Abbas, Nabi dawuh, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayamil ashr, ay ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai dan otomatis nilai pahalanya ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah melebihi hari-hari yang 10 ini. Dan sabda beliau ada di hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Jihad di bulan haram itu dilarang, kecuali sekedar mempertahankan diri dalam rangka untuk menjaga keselamatan. Maka Nabi bersabda, walal jihadu fisabilillah, jihad bisa kalah dengan amal-amal hari ini, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bisyai', kecuali jihadnya orang yang secara jiwa, raga, harta benda tidak kembali barang sedikit pun ke tempat dia pergi atau dia keluar tadi. Sehingga mari untuk kita tingkatkan amal soleh kita, terlebih yang sunnah. Kita memperbanyak puasa, nanti bakal ada Arafah. Kita memperbanyak sedekah, nanti bakal ada kurban dan distribusinya.
kita memperbanyak yang lainnya. Mudah-mudahan minas sholihin, kita termasuk di antara hamba Allah yang soleh. Allahumma amin. Bapak Ibu, lanjutkan wawasan kitab Al-Jami' min Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Kita terakhir ngaji hadis nomor 1596, yaitu 3 hadis mulai nomor 1594. Yang nomor 1595 ini hadis lemah. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti atau otaknya ibadah. Dalam hadis yang lebih sahih, inad du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 1597. Kalau diterjemah kita, kalau di kitab aslinya ada di nomor 1357. Silakan disimak. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullah alaihi. Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Jami' hadis nomor 1597. Wa an Anasin radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik sahabat Nabi, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Artinya, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak akan tertolak. Akhrajahu Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan yang lain disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain, sehingga hadis ini riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Albani rahmatullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama-ulama kita, termasuk kalangan muhaditsun, ulama-ulama ahli hadis. Bapak Ibu yang kami muliakan, kula kalian panjenengan saking griya tindak mriki alhamdulillah rawuh masjid. Ada yang berkesempatan sholat sunnah, ada yang berkesempatan donga, ada yang berkesempatan langsung jemaah. Termasuk kula karena di perjalanan niku empet-empetan, sehingga saya berkesempatan jamaah tapi tidak sampai masbuk. Nasib menemukan rakaat pertama bersama imam. Imam wau rakaat pertama mau surat nopo mantun Fatihah. Dalam ad-duha. Kemudian rakaat kedua Atin. Alhamdulillah menawi tasih imut. Kadang ngoten nggih. Supe nggih napa nggih. Kadang tasih di rakaat pertama setelah ruku' itidal sami Allahu liman hamidah. Lah ya mang maca apa gitu ya. Saking memang kesibukan, kebingungan, bahkan sujen niku rasane pun bertumpuk-tumpuk ten kepala. Sudah siap sujen Ibu? Insyaallah. Napa sujen niku? Nggih, sunduknya sate. Nanti dalam penyelenggaraan yang kurban maupun yang tidak berkurban itu tetap berpartisipasi. Aku ora kurban nek sungkan mboten. Tahun depan insya Allah berkemampuan. Lah partisipasinya niku yang efektif. Bapak-bapak kerja berat masalah kewan. Ibu-ibu juga tidak kalah lebih berat masalah konsumsi. Yang efektif nyunduknya 10, yang gosong 1, jagongannya cuma 2 menit. Jangan nyunduk oleh loro, mbakare gosong 5, kemudian dicipis danten jagonge setengah jam. Bapak-bapak sampai ngelip beduk dereng enten konsumsi. Ini kurang efektif. Kita kembali. Nabi menyampaikan doa yang dipanjatkan di antara azan dan qomat itu tidak akan tertolak. Maksudnya akan dijabah oleh Allah, tidak akan ditolak olehnya. Apa penjelasannya? Ulama menyebutkan al-haditsu fihi al-hatsu ala doa. Dalam hadis ini ada himbauan, bahkan ada perintah untuk kula panjenengan kathah ndonga.
wa su'alillahi ta'ala hajatil abdi wa matalibihi, serta bagaimana kita memperbanyak dan mempersering untuk mengaturkan segala kebutuhan ini datang Allah. Bahkan tiang riyen niku sandale pedhot ndonga, mboten gadah uyah niku ndonga. Sehingga ada sesuatu yang memang itu secara langsung Allah memberikan tanpa kita berdoa, tapi mari untuk kita berdoa sebelumnya atau setelahnya. Ada sesuatu yang kita berdoa dulu, nanti Allah Subhanahu wa taala niku bakal ngabulaken genten. Soalnya ndonga niki penuh dengan misteri. Mari untuk kita banyak mengamalkannya. Sehingga mboten enten tiyang rugine ndonga, minimal ibadah angsal ganjaran. Plese kathah dikabulkan. Kemudian menjadi sekejap mata pengabulannya, kadang ditunda sedikit, kadang enten sing dalam wujud-wujud jawaban Allah yang lain. Niki nggih nikmat. Ya, itu diantara nikmat. Allah berfirman di ayat 60 Al-Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Allah menjamin, ud'uni astajib lakum. Di potongan firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya bakal aku kabulkan. Mboten bareng kula jenengan awang-awangen, magak. Yang kula dikabulne lek ora. Ya. Ojo-ojo malah ditolak. Jangan kita pesimistis. Orang berdoa itu harus optimis, orang berdoa itu harus yakin. Optimis dikabulkan karena kita mengaturkan segala rasa kita. Kita betul-betul berharap dan kita betul-betul yakin, tidak ragu, karena Allah itu zat yang maha mengabulkan. Kula panjenengan mboten barang ragu. Wa qala fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi dawuhipun Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi, riwayatnya Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Maka Allah dawuh, man yad'uni fa ajibulah au fastajibulah, barang siapa yang berdoa padaku bakal aku kabulkan. Waman yas'alani fa'u'tiyah au fa'u'tih, barang siapa yang meminta kepadaku bakal aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah, barang siapa yang memohon ampun padaku akan aku ampuni. Ndonga Allah kabulkan, nedhi Allah paringi, istighfar Allah ampun. Semuanya ini kepemilikan Allah. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu pesimis. Kita harus optimis dengan banyak yakin. Selanjutnya, wa yadulul hadits ala anna ma bainal adzani wal iqamah ay iqamatis shalat waqtun fadilun mustajabun. Ay disambung maghrib sampai qomatnya niku juga waktu mustajabah. Sehingga kapanpun doa itu akan diterima oleh Allah. Tapi ada seperti itu, kita lebih punya prioritas. Istilahnya kita punya waktu-waktu, jangan sampai kita teledor. Jangan sampai kula panjenengan menyia-nyiakan. Walaupun tidak sampai wajib, tapi ini adalah momentum. Ya. Karena kita ini punya banyak hajat kepada Allah, selain kita ini punya kebutuhan. Baik yang sifatnya pribadi maupun kolektif dan yang lain. Ini monggo. Sehingga mantun sholat sunnah ndonga. Ya. Mantun sholat sunnah kita dzikir. Mantun sholat sunnah kita sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan darinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, wa yusma'u fihi nida fayambaghi iktinamuhu wa su'alullahi ta'ala fihi la'allahu an yastajiba li abdi da'watan la yashqa ba'da abadan. Sehingga ketika telah terdengar adzan sampai dikumandangkan qomat, itu adalah momentum untuk kita punya kebutuhan kepada Allah sehingga kita lafaz, maka mudah-mudahan waktu tersebut adalah waktu yang kita dikabulkan permohonannya oleh Allah, sehingga kita tidak disia-siakan permohonannya. Sehingga ini kita sudah tahu, mari untuk kita jadikan kebiasaan. Sunnah tidak sampai berstatus wajib, tapi wajib tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Nyuwun sewu, sunnah tidak boleh kita sia-siakan.
Sunnah mboten wajib, tapi ini sahih. Berikutnya ulama ngendikan malih wa iku al hikmatu fi istijabati du'a fi hadzal waqti wallahu a'lam annal insan madama yantadiru sholat fa huwa fi sholat wa sholat mautin istijabati du'at li annal abdi yunaji rabbahu fiha. Ngendikane ulama ahli hadis kalian ahli fikih ngeten. Waktu mustajabah antara azan dan qomat itu diantara hikmahnya wallahu a'lam ngendikane ulama fikih, karena memang di waktu itu orang sedang menunggu sholat. Sedangkan orang menunggu sholat itu jatuh nilainya sama dengan orang sholat. Dan waktu sholat itu juga waktu pengabulan doa. Sehingga dalam sholat kita diperbanyak berdoa, utamanya dalam sujud. Maka di saat itulah kita ini betul-betul bermunajat yang sebenarnya kehadirat Allah. Ini ngendikane ulama. Ini disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahmatullah alaih, ulama besar yang ada di tanah Arab, sahib dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar kondang yang pakar sekali dalam mazhab Hambali. Disebutkan demikian, sehingga ada kaitannya dengan sholat. Sehingga boten kok antara adzan qomat ndonga tok ora sholat, ya ini malah tidak, karena ini sunnah, sholatnya itu yang wajib. Yang terakhir ada faedah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Abul Abbas, yaitu Ibnu Taimiyah. Ad-du'a fi akhir sholat qabla al-khurud minha masyru'un bisunnah al-mustafidah wa ijma'il muslimin wa amatil adiyatil muta'alliqati bis sholat innama fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wa amara biha fiha wa walaik bijalal au bikhalil musallil muqabbil au muqbil ala rabbih muqabbil ala rabbih yunajihi fayastajibu minad du'a ahabbu ilaihi wal yakun bi khusyu'in wa adabin fa innahu la yustajabu du'a minal qalbil ghafil. Jadi berdoa di akhir waktu sholat itu juga disyariatkan. Ini ulama memberikan pengertian setelah sholat, ada yang memberikan pengertian sebelum salam, ketika seseorang sudah berada di penghujung sholat. Ini juga penting, sehingga sebelum salam itu memperbanyak doa. Intinya kaitannya dengan sholat, orang itu banyak berdoa, maka penting untuk menghadirkan hati dan juga mencari momentum-momentum serta memperbaiki hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Karena dalam doa itu ada adabnya, termasuk rasa optimis, termasuk rasa harap, termasuk keyakinan Allah zat yang mengabulkan. Karena doa itu tidak diterima dari hati yang lalai. Tangannya ndonga, lambene ndonga, tapi hatine ilang. Enten apa mboten sekalian? Selak kesusu, duka napa sing dipikir? Awake ten masjid, awake ten tempat sembahyang tasik ngadep kiblat, tapi ten sirah kali ten ati ini duka ten pundi malih. Lah ya sujanku mang aja kurang. Bisa jadi seperti itu. Mari ini untuk kita lupakan sejenak. Kita ingat kepada Allah zat yang kita munajat kepadanya. Kita ini punya munajat, kepentingan kita untuk dikabulkan karena hajat. Sehingga doa ini unik sekalian. Selain ada momentum mustajabah, waktu-waktu, juga ada tempat-tempat mustajabah, juga ada sebab-sebab. Namun kita harus tahu juga rawan ini, yaitu sebab-sebab penolakan. Sehingga kalau sebab-sebab penolakan itu adalah barang haram, ini yang paling berat. Namun sebab-sebab pengabulan ini juga ada. Sehingga terkumpul dalam satu hadis riwayat Imam Muslim di kitab Arba'in yang terkenal itu milik Imam Nawawi. Itu ada di nomor 9 atau 10. Ini hadis riwayat Imam Muslim, saya masih ingat betul, nomor 1015. Ya, 1015. Disebutkan oleh Abu Hurairah. Setelah Nabi menghimbau manusia, kemudian Nabi membawakan dua firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kanjeng Nabi niku nyebutaken enten tiyang safar.
Dalam safarnya itu panjang sekali, lama sekali, jauh sekali. Dan safar zaman itu susah, tidak sebagaimana zaman sekarang. Langsung mencolot ke ngriya jluk numpak kendaraan. Zaman riyen nggih kangelan. Asy'atsa akbara, kondisinya itu lusuh berdebu, rambut yang acak-acakan, pakaiannya pun usang tidak karu-karuan, kumel. Ya muddu yadaihi las sama, ditengadahkan tangannya ke langit bermohon kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, disebutnya asma Allah, asmaul husna, Robbi, Robbi, ya Allah Tuhan. Ini sebab pengkabulan doa itu diantaranya 4, walaupun banyak. Safar, sehingga kula njenengan lek tindak pundi kesah pundi monggo kathah ndonga. Termasuk mirengaken ayat-ayat suci, termasuk ada nasihat, termasuk zikir-zikir, termasuk kalimat positif. Nyanyian pending dulu, gending-gending pending dulu, koploan Pak pending dulu. Ya. Enten sing remen koploan. Ya. Riyen apa? Lemah teles ya. Ganti ninu-ninu saiki ya. Lho Ustaz kok ngerti, ngumbahne sepeda motor krungu style mbek arek-arek. Apa iki rek? Anu Ustaz viral arek Tuban ya. Kemudian selain daripada safar, itu ada kondisi yang memang butuh pertolongan. Sehingga orang tersebut didahulukan oleh Nabi, diceritakan oleh Abu Hurairah, kondisinya itu rambutnya acak-acakan, badannya itu kumel tidak karu-karuan. Lah niki Nabi riyen ngoten. Nabi itu kalau istisqa dalam hadisnya Imam Bukhari, maka beliau niku medal saking griya tindakane dan tanah lapang niku memakai pakaian yang usang ngoten. Selama tidak melanggar batasan aurat niki tidak apa-apa. Sehingga ada sabda Nabi itu au kama qala rubbah akbara wa as'asa lau aqsama 'ala Allahi la ujabahu. Betapa banyak, artinya tidak sedikit, namun juga ada yang tidak. Orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya dekil, lusuh berdebu, tapi kalau memohon kepada Allah sekejap mata bakal dikabulkan olehnya. Ini ada. Ya. Tapi yang jelas, ya, yang jelas. Kemudian ada kisah dulu di zaman kaum tabi'in namanya Imam Mutarif bin Hayyan. Ini ponakannya itu ditersangkakan sehingga dipenjara. Maka keluar rumah tidak munajat, memakai pakaian yang paling usang, paling lusuh. Ditanya oleh para muridnya, kenapa Imam? Ya aku ingin berdoa kepada Allah mudah-mudahan diijabah menjadi syafaat bagi ponakanku. Sampai seperti itu. Sehingga kita ini nggak boleh mendiskreditkan orang dalam hal pakaian, dalam hal penampilan dan yang lain. Walaupun kita ini harus tetap berpenampilan yang baik, yang elok. Tapi kalau ada orang seperti itu ya jangan kita diskreditkan. Mungkin ada. Ya, karena memang keterbatasan, bukan dibuat-buat. Tapi kalau dibuat-buat nanti akhirnya riak gitu. So, aku tak lusuh kemudian berdebu, ora usah suren jadi kira nanti zuhud, ahli ini, ahli itu, ahli ndonga kabul dan tidak. Ya, memang kondisinya seperti itu. Ya, memang kondisinya seperti itu. Selanjutnya, kondisi yang ketiga, sebab dikabulkannya doa dalam hadisnya Imam Muslim tadi menengadahkan tangan ke langit. Jadi kaidahnya itu doa menengadahkan tangan, tapi tidak sembarang doa niku angkat tangan. Ulama-ulama hadis dan ulama fikih itu mengkompilasikan mengangkat tangan ini ada beragam. Di antaranya ngeten misalnya. Ada versi mengangkat tangan itu punggungnya menghadap kiblat, telapaknya itu menghadap ke wajah begini. Sejajar dengan bahu atau pundak. Ini katanya kula jenengan. Bahkan bareng ngoten kan gen raup jenengan. Lek dereng raup dereng lega nggih napa nggih. Nah, ini ulama terbagi 3. Antara sunnah, antara mubah dengan bid'ah. Tapi insya Allah tidak masalah mubah. Ya. Hadisnya itu memang diperbincangkan. Satu asal hadisnya riwayat Imam Ad-Darimi. Kemudian versi yang kedua mengangkat tangan ini ngoten tapi ndangak. Telapake sing ngadep langit, punggungnya menghadap bumi. Sejajar dengan bau. Ini nggih kathah kula jenengan. Tapi jangan diprank. Enek kancane ndonga ngeten kok mburi dicebloki kontak atau kei dhuwit 500. Tak tepang lek kula ya. Niki guyon yang memperoleh agama ya. Ini tak boleh. Karena Allah zat yang mengabulkan. Sampai merem-merem menisan. Ternyata yo rek oleh 500 rek ya. Jangan, nanti memperoleh agama.
Yang ketiga, dalam sholat istisqa Nabi itu mengangkat tangan tinggi-tinggi tapi terbalik dengan punggung menghadap langit, tapaknya ke bumi sampai ketiak beliau terlihat putih, ya. Sambil berdiri ndonga. Kemudian ketika momentum genting, yaitu di saat perang Badar, beliau ndonga mengangkat tangan tinggi-tinggi dengan ketiak kelihatan putih tapi tapaknya menghadap langit. Waliannya ketika khutbah istisqa wau. Ya. Kemudian di saat momentum Jumatan, beliau isyaratnya dengan jari telunjuk sebelah kanan menghadap langit, ngeten. Ya. Walaupun ada versi ulama fikih yang ngeten dan seterusnya, tapi kebanyakan itu ngeten. Jelas ya kalian. Tapi intinya donga niku mengadakan tangan. Tapi tidak semua doa itu mengadakan tangan. Ya, tidak semua doa itu mengadakan tangan. Baik, kemudian yang keempat, sebab pengabulan doa berikutnya disampaikan dalam hadisnya Imam Muslim tadi, ya Rob, ya Rob. Dilafati dengan diseru Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rabb. Sampai Ibnu Abbas itu berkomentar, di antara nama Allah yang paling agung, yang banyak maknanya itu adalah Ar-Rabb, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi rezeki, Maha semuanya. Itu di antaranya Ar-Rabb. Maka kita dibolehkan untuk berdoa dengan menggunakan wasilah Asmaul Husna. Sebut nama-nama Allah, kita mohon apa? Ini legal. Ya, ini legal. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, permohonannya bahasa Indonesia, tapi tetap menyebut Asmaul Husna. Adapun sebab doa itu ditolak, menurut hadis tadi riwayat Imam Muslim itu juga ada, sekalian. Nabi berkomentar, wa mat'amu haram, konsumsinya barang haram. Wa masyrabu haram, minumannya barang haram. Wa malbasu haram, busananya barang haram. Wa ghudhiya bil haram, dicekoi yang haram-haram terus. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah mengabulkan? Allah itu maha mampu, maha kuasa, tapi untuk ini nandok Allah tidak mau mengabulkan. Malah sapa jare Allah maha mengabulkan kok. Terus aku tak nekat. Tidak. Ini introspeksi kita bersama, sehingga mungkin ada yang nandok dari yang haram, kita bersihkan bersama-sama. Busana kita, konsumsi kita, minuman kita, hal-hal yang terkait dengan jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari yang haram. Kita bermohon, inna nas'alukal halal waqfina bihalalik. Kita bermohon yang halal dan mudah-mudahan Allah mencukupi kita dengan yang halal-halal saja. Allahumma amin. Antuk nomor dereng nih, monggo sambil diunjuk minumannya. Kula pengen ngicipi napa niki? Jahe. Pirang-pirang dinten iki seri jamaah. Mugi-mugi niki termasuk takdir tombo damel seri. Alhamdulillah legine pas, rasane pas sama. Nggih. Suhune nggih pas. Kula lek panas niku wedi, lek anget niku cocok. Nggih. Lek adem niku nggih tambah serik nggih. Sehingga niki pas. Saya tadi agak telat itu tahu yang membawa niki ibu-ibu yang pakai mukena lorek-lorek ngoten lho nggih. Ibu sinten niki nggih? Oh, kejahe ini nggih Ustaz. Sampai kula nggak sida pengajian, wis kadung nih malah dosa nggih. Sehingga memang betul jahe itu. Ibu sinten asmanipun? Barakallahu fiha. Kita lanjutkan. Hadis sak mantunipun nomor 1598. Silakan disimak. Atau di kitabnya 1358. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi, wa an Salman radhiyallahu an qala, dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman ini ngendikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, inna rabbakum hayyun karim, sejatinya Tuhan kalian Allah adalah zat yang maha hidup dan zat yang maha mulia. Yastahyi
Yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Allah itu malu. Allah itu malu apabila ada hambanya yang menadahkan tangan kepadanya kemudian membiarkannya dengan mengembalikannya secara kosong. Sehingga Allah itu hayyun, zat yang maha hidup, yastahyi, malu. Sehingga dikatakan oleh pakar bahasa, hayyun yuqalu hayya minha haya fa huwa hayyun wal haya'u sifatun sabitatun lillahi ta'ala. Jadi hayyun itu Allah itu zat yang maha hidup, juga memiliki malu, dan malu ini salah satu perbuatan Allah. Allah itu malu. Allah itu malu kalau ada hambanya menengadahkan tangan dibiarkan, dengan nanti tangan itu ditarik hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang harus kita manfaatkan sedekat mungkin kita kepadanya untuk banyak bermohon sekali. Terkait dengan hadis yang mulia ini, berita gembira bagi kita. Untuk kita ini diperintah seyukyanya banyak sekali berdoa. Maka yang pertama ulama ngendikan al haditsu yadullu ala masyru'iyati raf'il yadaini fi du'a wa raf'il yadaini bi du'a min masail aw min masail allati tatawarat fiha al ahadits tawaturan maknawiyan. Kita ini diperintah untuk banyak berdoa, dan di antara perintahnya menengadahkan tangan dan mengangkat tangan ketika berdoa. Itu ulama banyak menghentikan mutawatir secara makna, tapi tidak lazim setiapnya itu mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan itu dalilnya mutawatir, karena ada yang begini, ada yang begini, gitu tadi. Sehingga secara umum mengangkat tangan. Selanjutnya, faqad ruwiya minha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa mi'at haditsin lakinnaha fi mawadhi' mukhtalifah. Fakullu wahidin minha lam yatawatir lafdhan wa innamal qadr al mushtarak bainaha wa raf'ul yadaini fi du'a fahuwa mutawatirun bi'tibari majmu'it turuqid dali kama minha au kullun minha ala mas'alatin bi'ainiha. Memang satu persatu itu tidak mutawatir, tapi kalau dikumpulkan bisa mutawatir. Napa niku mutawatir? Mayoritas kata. Sehingga tidak mungkin ini lemah, tidak mungkin ini dhaif, tidak mungkin ini dusta, tidak mungkin ini palsu. Ya. Kalau kita mungkin malu mengangkat tangan karena mungkin dikira tiyang nopo, cari momentum mungkin tengah malam. Terus dalu-dalu masjid ini kancing napa mboten? Kunci napa mboten masjid ini? Mboten. Dalu-dalu jenengan mriki jam 1 jam 2. Misalkan jenengan Pak Kunto, dalu-dalu kesini jam 1 jam 2. Pojok depel-depel nangis brebes mengangkat tangan. Bawa sorban mungkin sambil diusapi, bawa tisu dan seterusnya. Lari-lari ke sana tilem. Bisa jadi dijabah oleh Allah. Lek barisak malu untuk angkat tangan sambil nangis. Lebar maghrib malu untuk angkat tangan sambil nangis. Kita itu demikian. Cari momentumnya. Nanti jenengan jam 1 jam 2 temriki. Angkat tangan kemudian nangis-nangis. Insya Allah nanti badai cerita kuatir ria. Nggih napa nggih? Nanti napa dereng? Terlalu jujur jenengan. Berikut yang kedua, hikmatu raf'il yadaini asna'a du'a idharul iftikar wal faqati amamal ghanil karim wa tafa'ulan fi an yad'a fihi ma jalla wa 'alal hajah al matlubah minhu. Di antara hikmah angkat tangan yaitu bentuk kerendahan sekaligus merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, zat yang maha kaya lagi maha mulia. Kita itu merendahkan diri kepada Allah, sehingga kita diajari di dunia saja niku ngeten. Sampai enten hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa innal yadal ulya khairun minal yadis suflah. Riwayatnya Imam Muslim. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga tangan di bawah itu kita mohon kepada Allah, mohon kepada yang lain, yaitu kepada manusia, selama itu memang memilikinya, itu dalam keadaan darurat memang dibolehkan, tapi wajib kita bermohon kepada Allah. Sehingga titik-titik Allah itu tidak masalah. Allah kita libatkan dalam setiap segala hal.
Bahkan ulama-ulama dulu sendal pedot niku mohon pada Allah, mboten gadhahu ya niku mohon pada Allah. Lah kok arek sakniki ajenge rabi, wis istiqoroh ta? Wis mantep insyaallah. Ya. Baru nanti ada apa-apa ya Allah kok ngeten. Umpamane diwalik lambian kok orang libatne, baru saiki nglibatne kan seperti itu ya. Sehingga mari kita libatkan Allah sedari awal dalam setiap sesuatu. Kita punya kebingungan kita istiqoroh, kita punya pilihan kita istiqoroh. Mboten kok jodoh tok, karir, tempat tinggal sembarang kalir istiqoroh. Istiqoroh. Bahkan misalnya korban bingung, temriko niku lemu ya Allah. Temriko niku nggih lemu ya Allah. Sing ten mriko niku awake rada kandel tapi sing ten mriki kupinge rada dawa ya Allah. Silahkan pilihan istiqoroh, libatkan Allah. Ya. Kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang baik itu dua-duanya ditumbas ini afdol insyaallah nggih. Asal kuping dawa, asal awak kan kandel. Misalkan seperti itu. Silahkan kita istiqoroh. Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kok uyang-guyung ya Pak Kuto ini? Ada apa ini dengan saya ini? Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, lidah fa innahu min karamihi wa judihi wa atfihi ala abdihi sa'ili yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran khaliyataini minal ata fa innahu yajudu alaihi fayutiyahu hajatahu wa matlabahu fahuwal karimul jawad. Maka itu Allah Subhanahu wa taala malu. Dia adalah zat yang maha kaya, lagi maha mulia, maha dermawan, maha kuasa, maha mengabulkan, maha bijaksana. Kalau ada hambanya mengadahkan tidak diberikan, maka tangannya ditarik secara hampa. Allah pasti akan mengabulkan. Selama yang nandok atau sebab penolakan doa tadi kita hindari. Allah itu punya nama Al-Mujib, zat yang maha mengabulkan. Al-Majid, zat yang maha mulia, maha luhur. Al-Karim, zat yang maha dermawan. Ar-Razzaq, zat yang maha banyak rezekinya. Kemudian Al-Jawad, zat yang maha memberi. Al-Manan, zat yang maha memberikan karunia, dan seterusnya. Jawad itu punya derajat unik. Ulama-ulama sering ngendikan istilah jawad itu adalah istilah standar, di atasnya itu ada istilah sakho, yang lebih tinggi puncaknya itu ada istilah ithar. Jawad niku memberi karena punya dan gak butuh. Sakho itu memberi dia punya tapi agak butuh. Ithar dia itu memberi padahal gak punya juga butuh, kalau punya pasti memberi. Kenapa Allah jawad? Allah itu tidak isar karena Allah punya dan gak butuh apapun, kepemilikannya itu banyak, Allah pasti memberi. Kita ini ya sakho, kita ini ya isar. Tapi ada kita juga yang jawad. Tapi Allah adalah al-jawad, zat yang maha punya, tidak memiliki kebutuhan, kepemilikannya itu banyak, bakal memberi siapapun yang dikehendaki olehnya. Allahumma ja'alna minas sa'ilin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang gemar berdoa kepada Allah. Allahumma amin. Niki isak jam pinten? Kurang berapa menit, Pak? Baik, selama ini saya ngaji tidak ada yang disampaikan, ya. Mungkin ada yang tanya, ada yang cerita atau diambil faedah pelajaran. Kula sumanggaken. Terlebih ini penghabisan 1444 atau kritik kepada saya monggo. Mungkin kecepatan, ya. Mungkin kakean guyon atau mungkin kereng, mungkin nyinggung-nyinggung, silahkan. Sambil saya cipi malih, ya. Nggak usah tanya, udah masih katanya. Ya, saya bukan dosen. Ya jangan sulit-sulit kalau tanya. Ya silakan. Mengusap wajah setelah berdoa itu apa hukumnya? Mengusap macam-macam. Ada sing ngoweten-tenan diusek-usek. Kadang enten sing irunge tok ambek drijine matil gitu ya. Cek lega. Jadi saya ambilkan konklus dari kompilasi yang saya tahu. Memang ini tidak lepas dari ranah ikhtilaf alim ulama. Dalam setiap permasalahan fikih itu ada. Dan ini yang melakukan dengan yang tidak sampai keluar dari ahli sunnah. Tapi kalau meyakini harus, ini memang tidak.
Jadi yang mengatakan sunnah itu ya sunnah, karena memang ada hadisnya. Yang mengatakan mubah itu ya baik saja. Yang mengatakan bid'ah, karena hadis itu lemah, tidak bisa menjadi dasar, tidak bisa menjadi tolak ukur pijakan untuk sebuah hukum, sehingga tidak. Sehingga rata-rata ulama berpendapat mubah. Yang mengusap boleh-boleh saja, yang tidak ya iya. Cuma yang tidak dengan tadi yang iya karena sunnah, jangan sampai bersengketa atau bermusuhan. Ini berdoa loh ya, bukan setelah sholat. Kalau setelah sholat itu memang nggak ada dasarnya ya, jadi kita harus bisa memilah. Setelah sholat nggak ada dasarnya. Bukankah sholat itu gendong Ustaz, akhirnya ribet. Karena doa yang dimaksud, doa secara eksplisit itu doa yang hajat, bukan doa ketika sholat begitu ya. Ya, tapi setelah sholat nggak ada malih sing maktil nggak ada cara untuk mantep. Antum sing ngaten. Wallahu a'lam. Sing mboten nilok niku bar ndonga diusapne wong. Ya. Niki lek kepada orang yang bisa ngamuk, kepada sejawat saja nggak terima. Niki lek kepada anake, si anake loro diwacane Al-Falaq, Anas kemudian diusapi niku Wong liya moro-moro diusap-usap pemburi. Mboten minyak wangi, mboten nyangoni misalkan. Ini akhirnya tambah ribut ya. Ya begitu ya. Kalau saya sih mubah-mubah saja. Ya, sependek saya tahu mubah-mubah saja. Insya Allah kalau tidak lupa saya bawakan hadisnya Imam Ad-Darimi itu ya, yang diprokontrakan validitasnya oleh ulama. Oke, wallahu a'lam. Tapi kalau bisa cari sendirilah mahasiswa kok ya. Oke, barakallah. Hunisa nih Pak. Ya Allah. Ngaji favorit itu memang ten al-hidayah nggih. Bar magrib ngantos isya cetek wedange dereng tek pun mari. Tapi kapan-kapan insya Allah kita ngaji lebih lama lagi nggih. Tunggu kula, mudah-mudahan Allah menerima yang terbaik dari kita. Selamat untuk beramal soleh bulan Dzulhijjah. Bagi yang haji mabrur, makjur, makbul, menular kepada yang belum dengan takdir seumur hidup sekali minimal berhaji. Bagi yang tidak, kesempatan di tanah air untuk bisa kurban ya. Bagi yang tidak mampu tetap berpartisipasi, harapannya tahun depan itu diberikan kemampuan oleh Allah. Allahumma taqabbal minna sholihati amalina, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal baik kita. Salam datang keluarga. Mari untuk kita akhiri dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.